apakah setelah diumumkan sayembara ini tingkat begal atau street crime ini naik atau turun? Nah, ternyata baru beberapa hari ini ada tren-tren penurunan. Artinya war psikologi ini berhasil menjadikan para pelaku ini ya waspada, hati-hati, takut untuk berbuat. Kenapa? Karena semua orang sekarang tahu. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pemirsa, uang puluhan juta rupiah menanti di jalanan asal Anda berani menangkap begal hidup-hidup. Itulah stimulus keamanan ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berniat mulia, yaitu menghidupkan siskamling dan menekan angka kriminalitas. Namun kontroversi muncul, dianggap tidak etis dan bisa memicu hukum rimba di masyarakat. Apakah sayembara ini terobosan kreatif atau justru bentuk keraguan atas kemampuan polisi untuk memberantas begal? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat ada Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Purnawirawan Anton Carlian, dan dari Tangerang Selatan, Banten, kita juga sudah tersambung dengan manajer media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Mas Hairil, Pak Anton, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Nana. Baik, alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, terima kasih. Saya mulai dulu ke Pak Anton ya. Pak Anton, tanggapan Anda gimana Pak terkait sayembara KDM? Ya itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau saya menganggap ini adalah upaya terobosan preventif aktif gitu kan. Jadi untuk mencegah, ini merupakan psikologi dari kepada para pelaku. Dan di sini pun juga kalau saya lihat dari apa yang disampaikan agar ditangkap hidup-hidup. Sehingga di sini pun juga upaya-upaya ini justru menurut saya merupakan stimulus. Stimulus bagi masyarakat untuk membangun juga keberanian, cegah tangkal, agar mereka lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Memang di sini banyak juga, negatifnya juga banyak gitu kan. Tapi saya akan menyoroti positifnya. Negatifnya katanya tidak melanggar hukum, melanggar norma. Nah justru di sini adalah bagaimana perbandingan keseimbangan antara norma dengan hadiah dengan tip. Jadi normatif gitu kan. Ini mana yang lebih menguntungkan? Nah kita juga jangan terlalu terjebak, jangan terlalu takut, karena model-model sayembara ini dari dulu juga sudah ada. Kalau kita lihat di film-film koboi, wanted, bahkan wanted itu bisa hidup atau mati. Kalau ini jelas-jelas hidup. Nah, kalau jelas-jelas hidup, ini justru Pak KDM ini lebih menitik beratkan justru pada aspek upaya tertangkap tangan. Karena kalau sudah lari, biasanya para begal yang disebut street crime ini akan susah ditangkapnya. Dan kalau sudah lari siapapun juga itu ya sulit di sini itu. Nah justru ini upaya-upaya justru untuk pada saat kejadian, pada saat tertangkap tangan. Nah apabila tertangkap tangan, saya kira siapapun juga jangankan masyarakat boleh untuk menangkap. Itu ada pasal 18 KUHP dan tanpa surat perintah, dan ada pasal 1 ayat 19 ya KUHP juga, bahwa memang dalam kondisi tertangkap tangan itu yang bagaimana pada saat sedang melakukan atau setelah itu. Nah setelah itu pun juga diteriakan oleh massa atau padanya terdapat barang bukti. Nah disinilah yang mungkin yang harus kita lakukan tertangkap tangan
tersebut. Jadi di sini adalah adanya semacam reward and punishment. Dan saya tanyakan juga ke Polda Jabar, bagaimana ini tolok ukurnya? Tolok ukurnya, apakah setelah diumumkan sayembara ini, tingkat begal atau street crime ini naik atau turun? Nah ternyata baru beberapa hari ini ada tren-tren penurunan. Artinya war psikologi ini berhasil menjadikan para pelaku ini ya waspada, hati-hati, takut untuk berbuat. Kenapa? Karena semua orang sekarang tahu. Nah itu salah satu aspek menguntungkannya. Kalau aspek merugikannya, mungkin bisa menghakimi, bisa juga main hakim sendiri atau amuk massa dan lain-lain. Tapi apakah sampai saat ini di Jawa Barat terjadi atau tidak? Karena Bapak KDM ini menyampaikan bahwa yang akan diberi hadiah itu adalah ketika mereka bisa menangkap hidup-hidup dan menjadikan sebagai tersangka. Ya. Jadi bukan untuk diburu, bukan untuk dibunuh, atau bukan untuk dianiaya. Jadi kita pun juga memang dalam sebuah kebijakan publik ini selalu ada positif dan negatif. Jadi Anda melihat Pak Anton lebih banyak melihat positif atau negatifnya? Ya, kalau saya lebih banyak melihat positifnya. Karena yang namanya ini justru kenapa di Jawa Barat diadakan operasi kemarin itu. Begitu serah terima Kapolda Jabar, yang pertama kali diteriakan oleh masyarakat apa? Langsung ini dari Pak tolong berantas begal. Artinya begal ini sudah meresahkan masyarakat. Sehingga di sini gubernur pun juga ikut membantu tugas-tugas kepolisian ya dengan membawa hadiah. Baik. Tetapi kita pun juga justru jangan terlalu takutlah dengan hal-hal yang justru begal ini lebih menakutkan masyarakat. Baik. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sayembara atau himbauan dari kepala daerah, dari seorang gubernur, ketika itu berbenturan dengan peraturan Polri nomor 1 tahun 2021 yang menempatkan Polri atau menempatkan polisi sebagai pihak yang berwenang menerima laporan, kemudian melakukan tindakan pertama di TKP, sementara kalau kita mengacu kepada kerjasama warga itu kan arahnya ke Siskamling, yaitu mitra keamanan. Dan Pak Anton tadi juga Anda menyebut KUHAP ya, kalau dari sisi KUHAP yang baru kan tindakan paksa itu tetap harus berada dalam koridor prosedur hukum. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah aturan atau himbauan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin daerah, tapi ketika itu dilakukan akan menyalahi aturan yang sudah ada? Saya kira itu bisa kita pertimbangkan. Kenapa? Karena ini tertangkap tangan, Mbak. Tertangkap tangan itu sudah diatur, kalau itu kan peraturan, ini undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana itu kan undang-undang. Peraturan itu adanya di bawah undang-undang. Jadi ya istilahnya memang diperbolehkan, karena di sini justru yang dititik beratkan itu adalah tertangkap tangan ketika mau melakukan aksi. Kalau setelah melakukan aksi kabur, ya ini sebetulnya tidak ada gunanya. Justru di sini efek deternya itu, preventif aktifnya itu ya dengan stimulus diberikan hadiah ini. Nah, apakah masalah hadiah ini sudah ada bagaimana tata cara pengaturannya? Silahkan itu diinikan lagi, dipertimbangkan lagi atau dikaji lagi. Tetapi di sini selama ini yang jelas dari tolok ukur masyarakat dan tolok ukur dan juga hasil tren perkembangan crime sekarang ini justru cenderung menurun. Nah, artinya ini ada efek deterrent, stimulus. Nah, justru kalau tidak ada ya masalah ini, misalkan sayembara, mungkin akan biasa-biasa saja kan. Nah, dan kita tanyakan juga kepada masyarakat, justru kalau masyarakat ini mohon maaf, mungkin bisa silahkan kepada masyarakat ya menyambut baik tentang kebijakan ini. Baik. Bahkan masyarakat kalau perlu lebih tegas lagi katanya begitu. Baik. Yang jelas ini sudah ada laporan dari Kapolda Jawa Barat bahwa beberapa hari belakangan ini sudah menunjukkan tren penurunan begal begitu ya. Saya ke Mas Hairil.
lebih banyak positifnya. Silakan tanggapannya Mas Hairil. Ya, dari sudut pandang kami sebenarnya, kebijakan ini sangat berbahaya ya, karena bisa melegalkan kekerasan, bahkan bisa berujung fatal. Tidak hanya bagi, orang-orang yang dituduh ingin melakukan tindak kejahatan, tapi juga masyarakat yang ikut melakukan penindakan. Karena kita tahu bahwa kejahatan begal ini seringkali memakai senjata tajam dan masyarakat itu tidak dibekali sama sekali dengan kemampuan untuk membela diri seperti yang dipunyai oleh aparat penegak hukum. Ya. Di situ adalah letak bahaya yang kita lihat. Jadi bahayanya itu tidak hanya terhadap orang yang menjadi korban main hakim sendiri, tapi juga masyarakat yang melakukan aksi mencari dan mengejar pelaku begal ini. Tadi Pak Anton menyebut bahwa ini terbatas pada tangkap tangan, tapi yang lebih kita khawatirkan di lapangan adalah ini adalah tindakan masyarakat yang melakukan razia Pak, karena mendapatkan iming-iming financial reward dari Gubernur Jawa Barat. Ini yang tidak boleh Pak. Masyarakat itu sebenarnya kan bisa dilibatkan dalam hal konteks pencegahan situasi Kamtipmas. Tidak dalam Kalau konteks razia saya juga penegakan tidak hukum. setuju Pak, tapi kalau tertangkap tangan, karena razia pun juga diatur khusus. Nah kalau Iya, sudah Pak. razia, saya sepakat. Baik, boleh dilanjutkan dulu Mas Hairil? Iya, ini bisa memicu masyarakat melakukan razia dan mencari. Dan sudah kita lihat belakangan ini, sebenarnya bisa kita lihat bahwa ada tindak-tindak aksi main hakim sendiri di beberapa daerah belakangan ini. Ada terjadi di Morowali, ada terjadi di Bali yang sangat fatal. Dan memang secara tidak langsung mungkin tidak memiliki kaitan, tapi statement endorsement dari kepala daerah ataupun dari polisi yang mengikut sertakan masyarakat dalam penindakan ini tentunya memiliki kontribusi juga terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di luar Jawa Barat. Ini yang kita khawatirkan karena statement dari Polda Jawa Barat yang mengizinkan masyarakat ikut melakukan tindakan tegas terukur asal jangan sampai mati, itu juga bermasalah sebenarnya Pak. Dari segi kacamata hak asasi manusia boleh menindak secara tegas terukur, tapi jangan sampai mati. Itu berbahaya Pak, itu melegalkan penggunaan kekerasan di masyarakat. Kembali tadi bahwa Sebentar, sebentar Mas Hairil, sebelum kembali. Ketika tadi Anda menyebut bahwa yang dikhawatirkan adalah akan terjadi razia begitu yang dilakukan oleh warga. Kenapa, dari mana kekhawatiran itu bersumber? Bukankah itu justru membuat masyarakat semakin aware terhadap lingkungannya? Razia bukanlah tugas dari masyarakat, Mbak. Karena apa? Kegiatan razia menangkap pelaku kejahatan juga itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Karena masyarakat kita tidak dibekali kemampuan membela diri seperti yang dimiliki oleh penegak hukum. Di sinilah letak permasalahannya. Jadi ada dua kritik yang kami sampaikan adalah pertama, tindakan main hakim sendiri dan juga keselamatan bagi warga masyarakat sendiri yang ikut dalam sayembara ini. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi korban dari pihak masyarakat yang ikut mengejar begal dan akhirnya menjadi korban kekerasan oleh begal itu sendiri? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tentunya pasti nanti kalau kita lihat dalam konteks kasus yang sama yang terjadi di Filipina maupun di Meksiko, itu yang bertanggung jawab adalah kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik, boleh dijawab Pak Anton? Ya, ini kan saya tadi titik beratnya adalah tentang tertangkap tangan. Dan tertangkap tangan ini memang sudah diatur. Nah, tertangkap tangan pun juga wajib bagi semua masyarakat. Kalau begitu, tertangkap tangan pun juga akan berisiko sangat berat. Nah, kita semua harus mengusulkan, Jong. Jangan ada tertangkap tangan. Nanti kalau masyarakat menangkap siapapun juga, begal, segala macam. Sementara masyarakat tidak punya alat-alat hukum. Terus bagaimana? Nah, ini justru kita kadang-kadang ya jangan sampai juga dalam hal ini. Ingat loh, ini state crime loh. State crime ini pelakunya itu sangat sadis, sangat meresahkan masyarakat. Nah, justru di sini ini dengan adanya himbauan ini justru merupakan efek return gitu kan. Dan kalau masalah razia tadi sudah saya sampaikan, saya sendiri kurang sependapat kalau masyarakat mengadakan razia. Nah, di sini justru titik berat tadi Mas siapa namanya lupa lagi saya Hairil menyampaikan seandainya ketika menangkap itu sendiri, dan ketika menangkap
sedang kejadian, itu namanya apa? Itu kan namanya tertangkap tangan. Hmm. Yang Itu namanya yang tertangkap. dikhawatirkan Pak Anton, yang dikhawatirkan adalah ketika masyarakat umum, warga biasa, mereka tidak dibekali keterampilan seperti layaknya polisi, misalnya Babin Kaptibnas misalnya, justru mereka akan terluka sendiri ketika mereka menghadapi para begal-begal ini. Jawaban Anda apa? Ya justru ini kan pada saat tertangkap tangan, pada saat mereka sedang melakukan, otomatis ini hukumnya masuk ranah hukum tertangkap tangan. Sementara tertangkap tangan itu sendiri diatur oleh undang-undang. Kalau begitu, ketika ada sebuah kejahatan dan kalau tertangkap tangan, semua masyarakat Indonesia wajib untuk bisa menangkap tanpa surat perintah. Artinya di dalam hal ini otomatis ya undang-undang tentang tertangkap tangan pun juga kalau begitu harus dihapuskan dong. Nanti bisa saja mau bagaimana masyarakat mau menangkap, tidak punya peralatan, tidak punya apa-apa. Dan insya Allah ketika terjadi sebuah kejadian, ini biasanya mereka pun juga akan rame-rame. Justru yang saya tidak setuju itu ketika terjadi main hakim sendiri, ketika terjadi pengeroyokan, amuk massa. Karena di sini pun juga sudah dibatasi, adalah harus ditangkap hidup-hidup, harus bisa diperiksa, dan tentu saja di sini sekarang jangan sampai ini pun juga kebijakan ini pun juga dibunuh, tapi mari kita cari titik temu agar masyarakat pun juga diberikan edukasi, diberikan pembinaan bahwa cara menangkap ini adalah tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai menganiaya, sehingga ini ketemu gitu kan. Jangan hanya bertumpu di satu titik bahwa ini akan terjadi. Kalau memang akan terjadi, saya ingin tahu di Jawa Barat, apakah sudah ada contohnya yang melakukan main hakim sendiri tentang masalah begal ini? Nah, silakan. Dan bagaimana efek deternya terhadap masyarakat dengan adanya himbauan ini? Apakah dirasakan tidak manfaatnya sekarang oleh masyarakat? Kan yang merasakan masyarakat. Nanti kalau kita terus takut semuanya ini dicabut, ketika terjadi tren ini naik lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Masyarakat yang jadi korban. Baik. Apakah kita juga mau mengorbankan masyarakat? Baik, soal tangkap tangan tadi, Mas Hairil boleh ditanggapi dulu sebelum saya bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Oke, justru disitulah titik lemahnya Pak Anton, karena statement ini dikeluarkan di sosial media dan beredar secara luas di media tanpa aturan yang jelas, dan siapa yang bisa menjamin di masyarakat bahwa masyarakat tidak melakukan razia? Itu, siapa yang bisa menjamin setelah statement dikeluarkan lewat media sosial seperti itu masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri. Justru disinilah letak kritiknya Pak, bahwa jangan melibatkan masyarakat dalam hal penindakan aksi kejahatan di masyarakat, tentunya dalam konteks dalam konteks operasi tangkap tangan itu kan satu dari beberapa kejadian yang bisa terjadi. Tapi yang kami khawatirkan lebih besar adalah tidak adanya mekanisme yang mengatur di masyarakat bahwa masyarakat akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena sudah kita lihat banyak kejadian, baru beberapa hari yang lalu juga kita melihat adanya aksi main hakim sendiri di Parung Bogor karena dituduh melakukan pencurian yang harusnya tidak dipukul Pak. Jadi aturan kepolisian tidak pernah membenarkan masyarakat melakukan pemukulan. Baik. Mungkin melakukan penangkapan boleh, tapi tidak pernah disertai dengan kekerasan. Oke, Mas Hairil, saya mau mengutip pernyataan Pak KDM ya, yang mengatakan bahwa logika sederhananya saja, ketika maling motor digebukin, daripada maling motor digebukin sampai mati, lumayanlah 10 juta udah anterin ke kantor polisi saja. Dan tadi Pak Anton juga sudah menambahkan ada laporan dari Pak Kapolda, tolak ukurnya beberapa hari ini sudah terjadi tren penurunan begal. Ini kan kita lihatnya keberhasilan dalam jangka pendek ya, kita mungkin bisa berharap seminggu 2 minggu ke depan. Tapi secara jangka panjang apa yang Anda khawatirkan? Iya, yang kami khawatirkan tadi adalah ini psikologi massa. Ketika terjadi tuduh-menuduh di masyarakat dan melakukan pengejaran, siapa yang bisa mengontrol banyak orang tersebut bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku? Itu tidak ada. Oleh karena itulah kritiknya terhadap kebijakan ini
janganlah libatkan masyarakat dalam kegiatan berbahaya, dan tentunya adalah kritiknya juga kepada pihak kepolisian untuk mengintensifkan patroli di masyarakat. Ya, Polisi bisa melibatkan masyarakat dalam hal melakukan pemetaan di mana-mana saja banyak aksi pembegalan terjadi. Disitulah bisa dilakukan, diintensifkan atau ditingkatkan lagi aksi patroli. Jadi ada banyak cara sebenarnya melibatkan masyarakat, tidak dengan meminta masyarakat untuk melakukan penindakan di lapangan, karena sangat berbahaya, karena tidak ada jaminan di masyarakat, apalagi psikologi massa jika bisa tersulut emosi, itu bisa melakukan main hakim sendiri. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya, Mbak. baik. Pak Anton, sayembara ini juga sudah mengundang polemik ya dari Menteri HAM, misalnya Pak Natalius Pigai bilang masyarakat yang memburu begal telah melanggar HAM karena tidak sesuai ketentuan hukum dan bahkan berharap sayembara yang dikeluarkan oleh Pak KDM itu merupakan guyonan saja. Kemudian juga para guru besar hukum juga mengatakan sayembara ini tidak bersifat edukatif, populer di mata publik tapi hanya solusi jangka pendek, kemudian juga justru blunder begitu nanti akhirnya. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi jawabannya ditunda dulu setelah jeda azan maghrib berikut ini. Pak Anton, Mas Herli, kita kembali sesaat lagi.